Halo sahabat pengusaha, kembali lagi di channel Bang Os, channel seputar OSS dan perizinan. Ada banyak sobat Bang Os yang bertanya, Bang, saya sudah ke notaris dan merubah akta, tapi kenapa di OSS data saya belum berubah? Nah, pada video kali ini saya akan mengulas cara merubah sumber data legalitas pada CV maupun PT. Tapi agar lebih afdol, subscribe dulu, like dan share channel ini. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Jadi, ada kondisi di mana Anda diharuskan melakukan perubahan data legalitas ke notaris, baik atas permintaan dari internal perusahaan itu sendiri atau karena tahapan di sistem OSS Anda yang tidak bisa berlanjut karena Anda belum mengupdate data legalitas. Adapun penyebabnya perlu dilakukan perubahan data legalitas atau akta antara lain: pertama, adanya perubahan data pada perusahaan, misal perubahan penanggung jawab atau pengurus, perubahan atau penambahan KBLI atau usaha, perubahan lainnya pada suatu perusahaan. Yang kedua, mengubah atau menambah atau merevisi KBLI pada NIB jika sumber data legalitasnya masih perekaman manual. Kemudian yang ketiga, jika sumber data legalitas atau akta masih perekaman atau dilakukan input manual saat menggunakan OSS versi 1.0 atau versi lama. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau tidak diupdate atau migrasi, apa akibatnya, Bang? Tentunya akibatnya adalah tahapan OSS Anda pada akun Anda akan berhenti, tidak bisa dilanjutkan lagi. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu disebabkan pertama karena pada versi 1.0 data legalitas untuk CV berdasarkan perekaman manual, sedangkan untuk versi 1.1 data legalitasnya harus berdasarkan sabu online. Kemudian yang kedua, karena pada tahapan penerbitan SIUP versi 1.0 ada 5 tahapan pengisian, sedangkan versi 1.1 ada 8 tahapan pengisian. Tentunya beda kan, dan harus diupdate. Kemudian yang ketiga, karena proses penerbitan izin usaha versi 1.0 input semua data usaha atau KBLI. Jadi dulunya misalkan cukup 2 angka KBLI, misal 47, maka izin usaha dengan awalan 47 dapat diproses sekaligus. Sedangkan versi 1.1 yang terbaru diinput per jenis usaha atau per KBLI. Misal KBLI 47191 dan 47111 tidak dapat diproses sekaligus, tapi harus diproses satu persatu, dan masing-masing itu ada 8 tahapan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tutorialnya sebagai berikut. Setelah login ke akun OSS, klik menu perubahan, kemudian pilih non perseorangan, dan kemudian pilih perubahan legalitas, yang kemudian akan tampil seperti ini. Silahkan klik tombol lanjutkan. Silahkan klik NIB lama yang sudah terbit, kemudian klik perubahan legalitas pop-up. Lalu lanjut ke step berikutnya. Akan ditampilkan data profil perusahaan lama di sebelah kiri Anda dan data profil perusahaan baru di sebelah kanan Anda yang bersumber dari AHU atau Sabu Online. Lalu kita scroll ke bawah. Akan ditampilkan data legalitas baru berupa akta perubahan dari AHU atau Sabu Online. Jangan lupa klik tombol akta perubahan tersebut, lalu kita centang kotak perubahan profil perusahaan, lalu kita klik tombol lanjut. Kadang ada yang sudah merubah data legalitas di notaris tapi belum melakukan langkah ini, sehingga tampilan pada OSS-nya masih belum update. Kemudian akan muncul notifikasi konfirmasi, dan kita pilih ya setelah yakin tentang update data profil perusahaan yang terbaru. Kemudian jika berhasil akan muncul notifikasi hijau di pojok kanan atas dan mulai masuk step kedua, yaitu data modal dasar.
Apabila data modal lama dengan modal baru tidak ada perubahan, maka kita tidak perlu mencentang kotak perubahan modal dasar. Langsung klik tombol lanjut yang akan muncul tombol konfirmasi dan pilih ya. Selanjutnya mulai masuk step ketiga, yaitu data pengurus dan pemegang saham dan atau modal ditempatkan atau di store akan ditampilkan data lama dan data baru. Untuk diperhatikan terutama pada data baru bagian kanan, apabila ada tabel yang kosong misalnya kecamatan, kelurahan, atau desa dan RT atau RW serta kode pos harus diisi secara manual. Kemudian klik kotak biru di bawah. Setelah itu scroll ke bawah akan tampil data pemegang saham tentang nama, negara asal, serta jabatannya, serta besaran modalnya. Apabila tidak ada perubahan, maka jangan dicentang kotak perubahan pengurus pemegang saham. Setelah itu, scroll lagi ke bawah, akan ditampilkan data modal lama dan baru. Kalau tidak ada perubahan, maka jangan dicentang kotak perubahan modal. Kemudian klik lanjut. Selanjutnya mulai masuk step keempat, data maksud dan tujuan, yang otomatis akan muncul sesuai dengan yang tercantum dalam akta apabila akta Anda sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM oleh notaris. Lalu centang kotak perubahan maksud dan tujuan, kemudian klik lanjut. Selanjutnya masuk step kelima, validasi data, di mana akan muncul rekap valid data-data mana saja yang sudah sesuai dan belum sesuai. Apabila sudah valid semua, maka akan muncul notifikasi hijau di sudut kanan atas. Selanjutnya, kita centang kotak pernyataan validitas data pada kiri bawah dan klik lanjut. Selanjutnya, akan ada notifikasi warna hijau pada pojok kanan atas apabila pembaharuan data berhasil. Kemudian tombol NIB kita pilih dan cek di kolom sumber data. Apakah sudah AHU online atau belum? Demikian proses update sumber data legalitas dari AHU online atau Sabu online. Semoga sharing ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini ya. Terima kasih. Salam Bang Os.